Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah bersedia dan berkenan menghadiri kegiatan penyuluhan pada hari ini. Semoga apa yang nanti disampaikan bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Salawat serta salam mari kita curah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman gelap gulita menuju zaman penuh pelita, tentu dengan adanya dinul Islam. Hari ini saya ingin menyampaikan terkait dengan menghadapi quarter life crisis dengan tuntunan Al-Quran. Sebelum kita berbicara mengenai cara dan tips menghadapi quarter life crisis dengan tuntunan Al-Quran, ada baiknya kita memahami apa sih quarter life crisis itu. Jadi, quarter life crisis merupakan fase krisis seperempat abad yang biasanya dialami oleh seseorang yang dalam periode usia 20-30 tahun yang merasa dirinya tidak memiliki arah, khawatir, bingung, dan galau akan kepastian kehidupannya di masa mendatang. Pada umumnya, kekhawatiran ini meliputi masalah relasi, percintaan, karir, dan kehidupan sosial. Tidak hanya itu, orang yang mengalami quarter life crisis bahkan kerap mempertanyakan eksistensi dirinya sebagai manusia. Tidak jarang pula ada yang merasa bahwa dirinya tidak memiliki tujuan hidup. Apa sih penyebab timbulnya quarter life crisis ini? Biasanya timbulnya quarter life crisis ini dimulai bila ada masalah dalam tanda kutip orang dewasa yang muncul pertama kali pada hidup seorang dewasa muda atau seorang dewasa yang baru memasuki usia dewasa atau dewasa awal. Ada beberapa kondisi yang sering memicu terjadinya quarter life crisis. Di antaranya mengalami masalah pekerjaan dan finansial, kemudian sedang merencanakan karir dan masa depan, menjalani hidup mandiri untuk pertama kalinya, menjalani hubungan romantis yang serius untuk pertama kalinya, melihat teman sebaya yang sudah mencapai impian-impiannya, atau dihadapkan dengan keputusan-keputusan yang baik pribadi ataupun profesional yang akan bertahan dalam jangka waktu yang lama. Nah, berikut ini beberapa hal yang bisa menjadi tanda ketika seseorang sedang mengalami quarter life crisis. Yang pertama, orang tersebut akan merasa bingung dengan masa depannya. Kemudian merasa terjebak dengan hal-hal yang tidak disukainya. Sulit membuat keputusan ketika dihadapkan dengan beberapa pilihan dan tidak memiliki motivasi untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Sulit menentukan apa yang harus dijalani. Apakah ia harus menjalani keinginannya sendiri atau tuntutan dari keluarga maupun masyarakat. Kemudian ada kekhawatiran akan tertinggal dalam kehidupan, ketidakpastian hidup seorang diri, yang kemudian memunculkan rasa iri dengan teman yang sudah lebih dulu mencapai impiannya. Nah, Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi muslim tentu perlu dipertimbangkan peranannya. Al-Quran sebagai manual booknya muslim terdapat aturan-aturan dan petunjuk-petunjuk terkait berbagai aspek dalam kehidupan tanpa terkecuali fase quarter life crisis ini. Fase quarter life crisis yang sesungguhnya dalam Al-Quran juga memiliki jawaban atas kesulitan-kesulitan
tersebut. Jadi, apa sih yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah menjalani langkah-langkah dalam menghadapi quarter life crisis sesuai dengan tuntunan Al-Quran sebagai berikut. Yang pertama adalah jangan membandingkan diri dengan orang lain. Al-Quran mengajarkan kita optimisme yang kemudian dilanjutkan dengan doa. Saat teman-teman kita sudah mencapai jenjang dalam hidupnya, ada yang sudah menikah, ada yang sudah wisuda, ada yang sudah sukses dengan harta, atau ada yang sudah mencapai puncak karirnya, tapi sedangkan kita masih belum mencapai posisi itu, padahal kita sudah bekerja keras. Pasti akan muncul pertanyaan-pertanyaan semacam, kok dia bisa, sedangkan saya tidak bisa? Kok saya nggak bisa seperti mereka? Kok saya masih seperti ini saja? Nah, sebenarnya membandingkan diri kita dengan orang lain hanya membuang-buang waktu saja. Membuang-buang waktu, kemudian membuat kita semakin khawatir. Jadi apa sih intinya? Apa sih yang harus kita lakukan? Adalah fokus terhadap hal-hal yang memang menjadi potensi diri kita, yang memang akan membuat kita menjadi lebih baik. Kemudian yang harus dilakukan adalah meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 45, yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat, dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, memohon pertolongan kepada Allah dapat dilakukan melalui doa. Karena doa sendiri merupakan manifestasi dari harapan kita kepada Allah dan bentuk optimisme kita kepada Allah. Selanjutnya adalah senantiasa berikhtiar. Nah, Al-Quran mengajarkan manusia untuk senantiasa berikhtiar. Hal ini dikarenakan manusia harus berusaha terlebih dahulu dengan segala kemampuannya. Banyak di antara kita yang mungkin memiliki ketidakpuasan atas apa yang sudah kita miliki, atas apa yang sudah kita dapatkan, dan ingin mendapatkan sesuatu yang lebih. Jika kita terus berpikir, seharusnya saya seperti ini ya, atau seharusnya saya melakukan ini, dan terus mengacu pada standar yang dibuat oleh orang lain, maka kita tidak akan pernah bisa melihat adanya potensi dan kebaikan atas capaian-capaian yang sudah kita miliki. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan pada diri mereka sendiri. Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Nah, dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam menjalani kehidupan kita harus senantiasa berikhtiar dan berusaha untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Yang ketiga adalah senantiasa bertawakal. Setelah Al-Quran mengajarkan kita sikap optimisme, mengajarkan kita untuk senantiasa berikhtiar, Al-Quran juga mengajarkan kita untuk senantiasa bertawakal. Setelah kita optimis, setelah kita berikhtiar, maka selanjutnya adalah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 159, yang artinya, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah, sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Yang keempat atau yang terakhir adalah senantiasa bersabar, senantiasa bersyukur dan ikhlas. Kesabaran adalah salah satu poin utama ketika kita menghadapi ujian. Jika kita juga masih belum mencapai target dan tujuan yang kita inginkan, maka bersabarlah. Sesungguhnya semua hal itu memiliki waktunya masing-masing. Kemudian bersyukurlah sehingga Allah menambahkan nikmatnya kepada kita, dan ikhlaslah agar kita bisa menjalaninya lebih tenang. Pada dasarnya, quarter life crisis ini adalah hal yang wajar
yang dialami ketika seseorang memasuki usia 20-30 tahun. Namun hal ini tidak boleh dianggap remeh, karena jika kita tidak menghadapinya dengan baik dan bijak, quarter life crisis ini dapat berubah menjadi depresi. Nah, sebagai muslim kita memiliki Al-Quran sebagai pedoman hidup. Kita memiliki manual book yang di dalamnya sudah terdapat aturan dan petunjuk dalam segala aspek kehidupan. Maka yang perlu kita lakukan adalah mengikutinya dan yakinlah kita dapat melewatinya. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahan kata dan terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.